Oke nih, setelah ini kita akan membahas tentang apa sih peralatan dan perlengkapan yang harus dibawa saat haji atau umroh sih, Bu? Perlengkapannya, kalau perlengkapannya kan banyak ya. Jelas kalau yang pertama pasti kita harus pakaian ihram. Nah, ihram itu menutup semua aurat yang yang dianjurkan secara syar'i ya. Kalau baju ya panjang, tidak berbentuk, tebal, tidak ada transparan, kerudung panjang menutupi panggul, tidak ada bentuk panggul. Kalau kalau cadar ya enggak ini ya, dia tetap membuka kalau kita saat tawaf itu membuka cadarnya. Kalau cadar ini kan biasa untuk ini aja sih ya, hari-hari kenyamanan ya itu aja. Ya. Kalau yang harus dijaga saat berihram itu dari alkohol ya. Jadi alkohol, pemakaian bedak-bedak yang beralkohol. Terus misalnya kita memakai ini tisu ya. Tisu juga yang beralkohol tidak boleh di saat kita ihram, tapi di luar itu boleh. Misalnya kita nih makan-makan sarapan di luar, tapi tidak dalam kondisi berihram, itu enggak apa-apa, boleh. Cuma yang dilarang itu di saat kita berihram, kita yaitu tadi hal-hal yang seperti bau alkohol, kimia itu nggak boleh. Tuh teman-teman, kita bisa belajar jika ihram kita tidak boleh menggunakan apapun barang yang mengandung alkohol. Ya. Wangi-wangi juga. Wangi-wangi juga nggak boleh guys, gitu. Wangi-wangi walaupun tidak alkohol, kalau sudah niat ihram dalam kondisi ihram itu tidak boleh. Tapi di luar itu boleh. Boleh. Gitu. Oke, siap. Oke. Nah di sini Ibu banyak nih netizen yang tanya nih kayak apa sih barang yang kayaknya sepele kecil tapi tuh ternyata perlu banget di sana gitu. Ini ya. Contoh itu botol semprot itu penting banget ya. Ini ada. Aku bawa. Oh ya, oke. Ini ya. Ya, ini nih Ini nanti kan kita isi airnya setelah nyampe di sana. Nah, setelah nyampe di sana kita isi air. Nanti ini fungsinya satu ya. Di saat kita butuh untuk berwudu, tempat wudu itu jauh atau kita sudah duduk mau keluar itu juga repot. Nah, kita menggunakan botol ini yang udah terisi air itu untuk berwudu. Cuma berwudunya dipakai ini kan beda dengan kita berwudu banyak air ya. Betul. Ya, kalau ini kan kita menyemprot di telapak tangan, nanti baru usap. Ya diratain. Nanti untuk ini juga kan di dalam mukena tuh ya kayak gini ya. Jadi kan nggak kelihatan. Tetap disemprot di sini tuh nanti diratain sampai bawah siku. Tetap diputar gini. Gitu. Nah, sama kiri kanan nanti 3 kali. Nah, terus kalau bagian kuping ya sama. Nanti kan bisa di ini ya, kan di dalam mukena ya. Jadi nggak aurat kita tetap dan air itu tetap menyeluruh karena kan diratakan, cuma nggak banjir kayak kita di tempat wudhu gitu. Termasuk juga kaki sama di dalam mukena itu kan tertutup gini ya, nanti diratain seperti tangan diratain itu. Nah, perlunya juga bawa tisu basah yang non alkohol. Aku ada ya. Iya nih. Ya, itu kadang saat kita berkeringat ya. Nah, ini saat kita berkeringat itu ketidaknyamanan ya. Kadang kita dari pagi tuh sampai malam lagi tuh kita masih di masjid gitu. Paling kita makan di sekitar masjid. Nah, itu kan gerah ya. Ya, kadang mau mandi, bisa sih mandi, cuma kadang-kadang kan kondisinya rame. Jadi untuk keamanan kita mandinya nanti di tempat tinggal di maktab ya. Waktu kalau dulu kan maktab namanya, kalau sekarang kan sarikah ya. Nah, jadi kita tisu ini dibawa kemana-mana ya, untuk apa ya, itu untuk dibutuhkan saat kita nggak bisa keluar. Ini tadi balik lagi ke apa tadi, barang-barang yang tanpa alkohol ya. Ini apa bener ya yang seperti ini Ibu? Oh iya, kalau ini
Ya ini saya kembalikan sama Amin. mbaknya Oh, ya. iya. Jadi ini kan kalau orang berhaji itu ada 4 hari di Mina ya, di Arafah, Musdalifah tuh dia 4 hari ini sudah paket lengkap. Ada odolnya, ada samponya, ada hand sanitizer kita cuci tangan, ada lotion, ini ada odol gigi, udah ada sabun mandinya ya. Jadi ini udah lengkap untuk selama kita berada di Arafah itu sudah aman pakai ini. Jadi udah nggak takut-takut dengan alkohol lagi. Apalagi, Ya. oke. Dan untuk yang berumroh ini bisa digunakan sama berumroh kan ini berapa ya, 9 hari, ada yang 11 hari, ada yang 14 hari, tergantung ya. Iya. Ada yang juga 1 bulan, sama bulan puasa mereka di sana tuh 1 bulan. Nah itu bisa juga bawa ini yang sudah Gitu. komplit, tidak takut lagi kena ini ya, alkohol ya. Nggak usah bingung-bingung Ya, lagi ya. kembali lagi alkohol itu tidak boleh kena kita di saat kita kondisi berihram gitu. Tapi selama tidak dalam berihram nggak ada masalah. Tapi ya namanya kita beribadah, kalau saya pribadi ya lebih memilih yang non alkohol semua yang saya bawa gitu. Jadi saya jadi Jaga nggak juga milih ya. nggak saat ini apa ihram pakai ini, nanti nggak ihram pakai ini, enggak. Saya udah jelas memilih full tidak memakai yang alkohol gitu. Ya sehari-hari juga di kehidupan sehari-hari saya memilih yang non alkohol. Ya kenyamanan aja ya, maksudnya lebih nyaman aja. Iya. Apa aja pakai yang non alkohol lah ya, udah ini gitu, yang udah terbiasa sih gitu. Ibu, aku boleh tanya nih, kira-kira nih tahun depan atau kedepannya lagi akan balik umrah atau haji lagi nggak? Iya, kalau cita-cita setiap tahun itu harus umroh. Wih, keren banget guys. Cita-citanya cari rezeki Allah berikan untuk berumroh. Di samping kita udah ibadah lain ya, maksudnya kayak bersedekah, kayak apa kan udah ini ada uang ini memang khusus kita memang siapkan untuk ibadah gitu, ngecas lagi, ini lagi biar kita tetap sama Allah tuh connect terus. Masya Allah, semoga nular ya guys sama kita semua. Ya, semua itu kan harus punya mindset ya, mindset, harapan, minta sama Allah. Allah tuh maha baik. Kalau kita takwa, rajin sedekah, rajin ibadah, kita berbuat baik, hatinya bersih. Kalau minta itu pasti Allah kasih. Kenapa? Tidak ada penolakan dalam diri kita. Kita tuh udah siap dipanggil, udah siap ini, udah siap itu ya. Intinya kalau kita doa mau diterima, bersihin hati dulu. Ojo iri, ojo dengki, pokoknya smile, senyum. Kalau ada orang lihat yang nggak baik, astagfirullah, semoga Banyak dia yang jadi sabar baik. Ya. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita ya kita memang bicara dengan apa yang kita lakukan nggak semudah ini ya, nggak semudah apa yang kita lakukan. Saya kita sama orang yang menyakiti kita harus maafkan. Emang nggak semudah itu, tapi semuanya itu dilatih, nanti pasti bisa. Kita yang nyakit, biar aja urusan sengkoso kok, Iya. kita tetap jalan. Tetap Itu jalan. enak banget. Kuncinya gitu deh. Oke, yang Ya. terakhir ini Ibu. Gimana tuh? Sebentar. Terima kasih banyak ya Ibu udah menyempatkan waktu buat mengisi podcast kita hari ini. Iya. Walaupun sibuk banget sebenarnya. Nah, di sini sebelum aku mengakhiri podcast ini ada pesan kesannya nggak buat calon-calon jamaah haji di tahun berikutnya? Oh ya, ya buat calon jamaah haji, buat calon umroh, buat kita semua, buat kaum muslimin, buat semualah yang punya, kita kaum muslimin pasti punya cita-cita berangkat umroh ataupun haji ya. Insya Allah Allah mudahkan, Allah beri kelancaran, Amin. Allah beri kemampuan, Amin. Allah beri kita semua yang kita cita-citakan mudah dan berkah. Nah, kuncinya apa? Harus yakin dengan apa yang kita doakan. Jadi kunci sesuatu itu harus yakin dulu. Lah kalau kita minta, kita aja nggak yakin, Allah ngabulkan. Gimana Allah kabulkan? Jadi kuncinya hakul yakin, harus yakin bahwa aku bisa nanti di umur sekian aku gini ya, di umur sekian aku gini. Jadi harus punya harapan, cita-cita dan juga mindset kedepannya apa, dan juga yakin
Yakin, paling perlu itu yakin. Yakin, sabar, syukur, ikhlas. Itu Tuh, guys. dalam hidup itu aja dipegang, insya Allah nyaman ya. Berjalannya Ya, sama pasti keinginan berjalan. kita. Jadi cita-cita doa itu pasti berproses. Ada yang prosesnya 1 minggu, ada 1 bulan, macam-macam, tergantung bagaimana takwa kita ya. Jadi seperti itu. Oke Guys. Nah, sampai sini dulu podcast berbagi cerita ibadah haji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ataupun share ke teman-teman atau keluarga atau saudara buat nambah-nambah wawasan nih. Dan juga buat kalian yang masih tanya-tanya kayak gimana sih haji ini atau gimana, bisa tanya langsung ke kolom komentar. Nanti bisa dijawab sama Ibu Nursyala langsung. Baik. Gitu. Terus terkait kalian yang masih bingung nih, kayak bingung mau nyiapin peralatan, perlengkapan, ataupun oleh-oleh haji umrah, bisa langsung ke Nursyala Ungaran. Offline bisa, online juga bisa. Oke, terima kasih, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.